Setup minimal RetroArch di Antix 23.1. Oke, kenapa setup minimal? Karena di video ini saya akan melakukan setup RetroArch hanya sampai bisa memainkan game saja. RetroArch mempunyai banyak pengaturan yang bisa dikustomisasi, yang lebih baik jika dibuat video tersendiri. Kenapa Antix? Karena di Antix, gamepad tidak langsung terdeteksi oleh RetroArch. Berbeda dengan Linux Mint, gamepad bisa langsung terdeteksi oleh RetroArch. Buka browser web. Ketik RetroArch di kotak pencarian. Klik tautan cross-platform. Scroll ke bawah, cari yang Linux. Klik kanan tautan download app image. Copy link, paste tautan ke kotak pencarian. Hapus bagian nightly sampai 7Z. Enter. Klik stable. Klik 1.19.1. Klik Linux. Klik x8664. Klik RetroArch.7Z. Tunggu sampai prosesnya selesai. Buka folder tempat unduhan. Ekstrak RetroArch.7Z. Buka folder yang terekstrak. Buka lagi. Copy file app image. Buka direktori home. Buat folder applications di direktori home. Lalu paste file app image ke folder applications. Klik kanan file app image, properties, permission, pada owner, aktifkan execute. Selanjutnya, buat launcher aplikasi. Saya sudah buat template-nya. Buka root window. Buka panel bar. Di location bar di panel 2, ketik /usr/share/applications. Copy template launcher app image ke folder application di panel 2. Lalu rename template launcher-nya. RetroArch.desktop. Buka RetroArch.desktop pakai gini. Di bagian exec, copy path file app image yang ada di directory home, folder applications. Lalu paste. Hapus tanda petik. Bagian icon. Buka file manager. Masuk ke folder /usr/share/icons. Masuk ke folder dari icon yang Anda pakai. Ketik retro. Lalu gunakan panah atas bawah untuk navigasi. Copy path icon yang diseleksi. Lalu paste. Hapus tanda petik. Di bagian name ketik RetroArch. Di bagian komen Retro Games Emulator. Di bagian kategoris Games. Tekan Ctrl S untuk save. Tutup gini. Tutup root window. Buka menu aplikasi. Personal menu editor. Klik Add Icon. Pilih RetroArch.desktop. Klik Add Selected Apps icon. Close. Buka menu aplikasi.
Icon sudah muncul. Buka RetroArch. Terlihat teks dan icon yang tidak ada. Navigasi bisa pakai mouse atau keyboard. Di main menu, masuk Online Updater. Lakukan update 7 item ini satu persatu. Tampilan sudah normal setelah update assets. Core info files dan aset sudah diupdate. Lanjutkan update sisanya. Kembali ke main menu. Masuk Configuration File. Lalu Save Current Configuration. Oke, konfigurasi sudah disimpan. Saya pakai gamepad 8BitDo Pro 2. Koneksinya pakai kabel. Bisa dilihat jika kursor bisa digerakkan oleh analog kiri. Analog kanan untuk navigasi menu. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Sekarang saya pakai keyboard. Di Settings, masuk Input, RetroPad Binds, Port 1 Controls. Device Index masih NA. Kalau dicek pakai LS USB, gamepad dikenal sebagai Xbox 360 Controller. Akan saya quit dulu. Gamepad-nya saya cabut dulu. Sekarang akan saya coba perbaiki agar gamepad tidak bisa menggerakkan kursor mouse. Saya akan coba solusi dari Antix Forum. Disuruh membuat file di direktori ini. Buka File Manager. Buka root window. Di location bar ketik /etc/x11/xorg.conf.d. Buat file dengan nama 51-joystick.conf di folder ini. Buka file 51-joystick.conf. Copy baris teks yang ada di forum. Lalu paste ke gini. Tekan Ctrl S untuk save. Dan disuruh untuk reboot. Saya reboot dulu. Buka RetroArch. Masih belum bisa untuk navigasi di RetroArch. Oke, kursor sudah tidak bisa digerakkan gamepad lagi. Quit RetroArch. Sekarang akan saya coba perbaiki agar gamepad bisa terdeteksi di RetroArch. Saya akan coba solusi dari Antix Forum. Sepertinya masalahnya serupa. Gamepad terdeteksi oleh sistem operasi, namun tidak terdeteksi oleh aplikasi. Akan saya buka tautan solusinya.
Buka File Manager. Buka root window. Di location bar, ketik /etc/group. Buka file group. Cari baris group. Ctrl F saja. Ada di baris 40. Ketik nama user. Tekan Ctrl S untuk save. Jendela akan saya tutup semua. Lalu akan saya reboot. Buka RetroArch. Lihat notifikasi di kiri bawah. Gamepad sudah bisa terdeteksi di RetroArch. Ke Settings. Masuk Input. RetroPad Binds. Port 1 Controls. Gamepad sudah dikenal. Quit RetroArch. Selanjutnya, melakukan setup minimal RetroArch. Saya sudah membuat folder RetroArch. Saya taruh di partisi data. Folder bisa bebas ditaruh di mana saja. Folder ini berisi BIOS dan ROM dari konsol game. ROM saya beri folder sesuai konsol gamenya. Untuk file BIOS dan ROM harus kalian cari sendiri. Buka RetroArch. Navigasi menunya saya akan menggunakan gamepad. Cara navigasinya bisa dilihat di kanan bawah. Di Settings, masuk Directory, masuk System/BIOS. Arahkan ke folder tempat menyimpan BIOS. Jika sudah, klik Use this directory. Masuk file browser. Akan saya arahkan ke folder tempat menyimpan BIOS dan ROM. Jika sudah, klik Use this directory. Kembali ke halaman depan. Di main menu, masuk Online Updater. Masuk Core Downloader. Untuk memainkan game harus mengunduh core terlebih dahulu. Saya akan mengunduh satu persatu. Berikut core yang saya unduh. Jika core sudah ketemu, klik OK di gamepad atau Enter di keyboard. Selanjutnya, setting hotkeys di gamepad. Kembali ke halaman depan. Di Settings, masuk Input. Masuk Hotkeys. Hotkeys ini semacam shortcut. Berikut hotkeys yang saya gunakan. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian sendiri. Di hotkey Enable, klik OK. Tahan tombol yang kalian mau. Di sini saya pilih tombol Select untuk mengaktifkan hotkey. Lalu saya akan setting sesuai gambar. Jika sudah, kembali ke halaman depan. Di main menu, masuk Configuration File. Lalu Save Current Configuration. Selanjutnya memasukkan gamenya. Di Import Content, masuk Manual Scan. Masuk Content Directory. Saya akan masukkan game dari Game Boy Advance. Jika sudah, klik Scan this directory. Masuk System Name, pilih Game Boy Advance. Masuk Default Core, pilih MGBA. Terakhir, klik Start Scan.
Muncul menu Game Boy Advance. File ROM sudah terbaca, tapi belum ada thumbnailnya. Di main menu, masuk Online Updater. Masuk playlist thumbnail updater. Klik Nintendo Game Boy Advance. Jika sudah, kembali ke halaman depan. Cek thumbnailnya di menu Game Boy Advance. Thumbnail sudah muncul. Sekarang tes memainkan game. Ini saya rekam pakai kamera karena laptopnya tidak kuat untuk memainkan game dan merekam layar secara bersamaan. Pilih game yang mau dimainkan. Klik Run. Oke, game bisa dimainkan. Di sini nanti saya akan tes hotkeys yang sudah disetting juga. Ini hotkey Show FPS. Ini hotkey menu toggle. Ini menu hotkey Save State. Jadi, jika saya aktifkan Load State, game akan kembali ke save state yang terakhir. Akan saya coba Load State, dan game kembali ke save state yang terakhir. Coba Load State lagi. Ini hotkey Close Content. Oke, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini.